Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nabaluminto dengan NIM H05210053 dari Prodi Peternakan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya membaca dan menulis bagi generasi muda dan mahasiswa. Sebelum itu, kita simak video penjelasan dari Bapak dosen kita, yaitu Bapak Rohmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan luar biasa untuk sahabat komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita akan berbincang mengenai menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Rohmadi. Jadi saya selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Dengan komitmen itu selalu saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan kekuatan itu kita akan abadi, dan dengan tulisan-tulisan itu kita akan bisa membangun keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, guru, dosen, pengusaha, masyarakat atau siapapun, dalam batas umur tertentu, kita tidak tahu kapan, pasti akan selesai sesuai dengan takdir Tuhan. Tetapi ketika kita ingin membangun keabadian, salah satu yang bisa kita bangun adalah dengan tulisan. Karena dengan tulisan-tulisan yang kita buat, maka di situ akan ada kekuatan keabadian. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita ingin membuka cakrawala seluas dunia, kalau kita ingin menguasai dunia, maka kita dengan membaca. Kenapa? Di situ menjadi kekuatan untuk membangun peradaban yang luar biasa. Karena dengan membaca kita akan tahu segalanya, baik media cetak maupun media online. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa tentu sudah membaca novelnya Pramoedya Anantatur, Bapak Pramoedya Anantatur dengan judul Bumi Manusia. Dan ini pernah diangkat dalam film layar lebar juga, dan saya kira ini sangat berdampak luar biasa. Artinya apa? Ada nilai yang mungkin bisa kita lihat di cover ini. Roman bagian pertama ini tentang bumi manusia ini berbicara merupakan periode penyemaian dan kegelisahan di mana Mingke sebagai aktor sekaligus kreator adalah manusia berdarah priayi yang semamu mungkin keluar dari kepompong kejawaannya menuju manusia yang bebas dan merdeka. Di sudut lain membelah jiwa keeropaan yang menjadi simbol dan kiblat dari ketinggian pengetahuan dan peradaban. Kita tahu teman-temanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, guru, dosen, pengamat pendidikan, pegiat literasi, dan seluruh komponen di seluruh negeri ini. Kita tidak bisa lepas dari aspek mendewasakan diri, menguatkan hati dan pikiran tanpa membaca. Karena itu apa? Menjadi salah satu media kotek dan konteks yang harus kita pahami untuk bisa memahami struktur, bentuk maupun aneka keunikan dari sebuah bacaan untuk bisa menambah wawasan dan meningkatkan cara berpikir, strategi, pikiran, dan itu menjadi salah satu bagian yang harus kita olah. Dan pengolahan data dari apa yang kita baca tentu menjadi salah satu mini riset untuk menguatkan ide dan gagasan. Baru saja telah kita saksikan video dari Bapak Rohmadi yang menyampaikan tentang menulis dan membaca untuk multigenerasi Indonesia. Berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin tulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena dengan itu kita akan abadi, dan dengan tulisan tersebut kita akan bisa membangun keabadian. Keseimbangan soft skill dan hard skill menjadi komponen pendukung gerakan literasi. Generasi abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar, yaitu yang pertama literasi menulis dan membaca, yang kedua literasi numerik, yang ketiga literasi digital, dan keempat literasi keuangan, yang kelima literasi sains, yang keenam literasi budaya dan kewargaan. 6 literasi perlu dipahami karena untuk mendukung peningkatan, penguatan, dan kapabilitas generasi abad 21 agar bisa memahami aneka
kekuatan perkembangan teknologi untuk menggerakkan ide dan gagasan. Membaca mungkin adalah hal kegiatan sederhana, tapi manfaatnya banyak dan menguntungkan. Namun seiring berjalannya waktu, membaca menjadi budaya yang langka untuk dijumpai. Perlahan tapi pasti masyarakat menyukai hal-hal yang bersifat praktis, instan, dan tidak mau dibuat sibuk untuk menghabiskan waktunya. Padahal membaca menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Mungkin alasan itu terlalu klise, tetapi memang seperti itu dasarnya. Sedangkan menulis merupakan sebuah bentuk kegiatan untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan lewat tulisan. Sayangnya, tidak banyak orang yang mempunyai pikiran untuk itu. Ada yang beranggapan bahwa menulis hanya untuk orang-orang yang mempunyai bakat merangkai kata-kata yang indah. Itu adalah alasan yang tidak benar, karena menulis bisa menjadikan sebagai alat penyampaian ide atau gagasan. Dalam dunia mahasiswa, membaca menjadi sangat penting dan pokok untuk ditekuni. Bagaimana tidak sebagian dari kehidupan kita untuk menjadi mahasiswa, menciptakan terobosan-terobosan pemecahan masalah sebagai fungsi mahasiswa yang juga harus berguna untuk masyarakat. Untuk itu, mahasiswa dituntut untuk menuangkan gagasan-gagasan lewat tulisan dan mencari referensi-referensi lewat membaca. Sudah bukan menjadi rahasia umum jika membaca dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Namun, minimnya kesadaran masyarakat, khususnya yang dimaksud di sini adalah kita sebagai mahasiswa, membuat argumentasi semacam itu terasa hanya ucapan semata. Sebagai mahasiswa, membaca dan menulis sangatlah penting dan hendaknya menjadi sebuah kemahiran. Mengingat fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan dan terobosan-terobosan untuk membantu masyarakat, mahasiswa dituntut untuk peka terhadap lingkungan sekitar dan memikirkan ide-ide pemecahan masalah. Mereka pun harus lebih terbuka untuk terus menggali informasi dan dari berbagai sumber, misalnya lingkungan sekitar atau buku-buku untuk menemukan pemecahan masalah itu. Disinilah pentingnya membaca bagi mahasiswa. Wawasan akan bertambah, ide-ide baru juga bisa muncul dengan baik hasil dari menarik kesimpulan berdasarkan referensi-referensi yang sudah dibaca. Membaca juga dapat meningkatkan imajinasi seseorang dalam berpikir kritis dan kreatif menuju hal-hal yang positif. Jika budaya membaca ditinggalkan begitu saja, takutnya mahasiswa akan menjadi miskin terhadap pengetahuan. Sementara dalam hal tulis-menulis, aktivitas tersebut sangat penting untuk mendorong kreativitas berpikir seorang mahasiswa. Jika mahasiswa hanya membudayakan copy paste atau menyalin, itu akan merugikan bagi dirinya sendiri. Dia menjadi malas untuk memikirkan pemecahan suatu masalah atau persoalan, malas untuk memikirkan gagasan baru sampai mengekang kreativitas berpikir mereka. Padahal, sebagai mahasiswa dituntut untuk kritis terhadap lingkungan sekitar ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dalam sudut lain, menulis juga menguntungkan bagi mahasiswa yang masih ragu atau malu untuk menyampaikan pendapat. Dia bisa mengungkapkan gagasan tersebut lewat tulisan agar bisa kesampaian kepada orang lain. Dari uraian di atas, sangat jelas jika mahasiswa butuh mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ketika nantinya mahasiswa sudah lulus dan terjun dalam dunia kerjaan ataupun masyarakat, manfaat dari membaca dan menulis akan menguntungkan bagi dirinya. Kebiasaan membaca dan menulis bisa mempertajam analisis. Seorang mahasiswa juga dapat memudahkan dirinya sendiri ketika
terjun di dunia kerja dan masyarakat pada umumnya. Di sini saya ingin berbagi tips untuk membiasakan menulis dan membaca. Pertama, mulailah dengan memunculkan rasa suka membaca dari dalam diri kita. Bacalah suatu yang dapat dibaca, entah itu buku pelajaran, koran, majalah, novel, komik, atau artikel-artikel di internet. Yang kedua, berusahalah untuk menulis kegiatan sehari-hari seperti menulis diari. Terapkan itu setiap hari untuk melasahkan kemampuan menulis, maka lambat laun pasti kalian akan terbiasa untuk menulis. Ketiga, di tahap ketiga ini ketika kalian sudah menerapkan langkah pertama dan kedua, pasti akan timbul rasa suka terhadap membaca dan menulis. Maka mencobalah untuk menulis sesuatu yang lebih bermanfaat seperti mempublikasikan pengalaman pribadi, membuat cerpen atau novel, bahkan membuat karya tulis ilmiah. Ingat, membaca dan menulis memang sepele dan sederhana, namun pada kenyataannya manfaatnya sangat menguntungkan. Kita sebagai mahasiswa mulailah dari cari kertas untuk dibaca dan dihias dengan gagasan-gagasan yang luar biasa untuk lebih menghasilkan karya yang kreatif, cerdas, dan bermanfaat di masyarakat luas. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan manfaat bagi para penonton dan pendengar. Mohon maaf apabila ada kurang dan dalam penyampaian dan kesalahan. Demikian ulasan singkat mengenai bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.